Tapi coba kalau dia bersama Al-Quran. Dia jadi sampul Quran. Ibu cium kan? Mau dipakai, baru dibuka. Sudah dipakai, dicium lagi. Simpan di atas tinggi. Kulit kambing disimpan tinggi. Kenapa? Karena dia bersama Quran. Ibu tahu drum? Drum. Ketemu kulit kambing. Jadi apa? Pung! Dipukul setiap saat. Kenapa? Salah milih teman. Ibu-ibu, hati-hati milih teman. Kalau ibu berteman tukang gosip, lambat laun ibu pasti terlibat gosip. Ini nih kalau berkumpul begini, masih gosip itu begini. Dia enggak ngomong, tapi mukanya sinis. Dilihatin orang baru datang, mulai dari kepala sampai kaki dilihat-lihatin. Dia enggak ngomong, tapi sinis itu mukanya. Saya aja lewat di sini masih ada yang gosip saya tadi. Itu juga bajunya yang di YouTube. Ada saya dengar tadi di sini, astagfirullah. Ustadz pun dia gosip, astagfirullah. Pak, hati-hati milih teman. Adik-adik, hati-hati milih teman. Ada orang tadi remaja masjid, ada orang tadi anak pondok. Begitu keluar, berteman dengan orang yang tidak sholat, lambat laun kau tidak akan sholat. Adik-adik tahu parfum? Penjual parfum? Tahu? Kalau kau dekat penjual parfum, apa yang kau dapat? Wangi. Dia tidak kasih kau parfumnya, tapi kau dapat wanginya. Adik-adik tahu pandai besi? Tahu pandai besi? Yang kerja-kerja panas itu. Apa kau dapat? Hawa panas. Itulah kata Nabi. Kalau kau berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau harumnya. Tapi kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, hawa panasnya akan kena sama kamu. Kalau saya berjalan sama Pak Jenderal, begitu masuk perjalanan, Pak Jenderal, sedikit lagi asar, di mana bagus orang masuk sholat ini? Tidak mungkin saya pergi Jakarta sama Pak Jenderal, Pak Jenderal, di mana panti pijat yang bagus? Tidak mungkin. Iya kan? Bu-ibu, berapa banyak akhirnya ibu-ibu majelis taklim yang tadinya ahlaknya baik, yang tadinya taat sama suaminya, akhirnya dikompori sama tetangganya yang sudah lawan suaminya. Lawan kau bodoh, kau lawan, bodoh, lawan. Hati-hati milih teman. Teman yang baik, coba lihat. Bapak-bapak tahu temannya sahabat Nabi, yang kita sebut kemudian sahabat. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, bijaksana dalam mengambil keputusan dan melihat situasi. Umar bin Khattab, lambang ketegasan. Maka Nabi memberikan nama Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Yang tegas membedakan antara hak dan batil. Ada Utsman bin Affan, orang kaya yang dermawan, bukan orang kaya yang pelit. Ada Ali bin Abi Thalib, anak muda yang cerdas, sahabat-sahabat Nabi. Ada Abdurrahman bin Auf, orang kaya yang dermawan. Semua sahabat-sahabat Nabi orang baik. Maka dalam kepemimpinannya yang tidak sampai 40 tahun, berhasil membawa masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang madani. Tidak punya tim sukses. Tidak punya partai penyokong. Tidak punya donatur yang bisa beli partai. Tapi berhasil menjadi pemimpin yang sampai detik ini kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Kenapa? Karena punya sahabat-sahabat yang baik. Sayang pejabat-pejabat kita, siapa temannya? Kontraktor yang mikir jembatan. Bagaimana dia bisa ambil biaya di jembatan itu? Mestinya semennya 10 sak, dia pakai 5 sak saja. Siapa teman pejabat kita? Penjilat yang goblok. Mau jadi pejabat tapi tidak ada otak, maka dia memuji-muji hilang harga diri. Ya Pak, sudah betul Pak. Siap.
Orang yang baik di dunia hasanah punya teman yang baik. Dan teman yang baik itu, kata Ali bin Abi Thalib, kalau kau punya teman baik, genggam tangannya, karena dia akan mengajakmu masuk surga. Ketika Allah takdirkan saya kelak masuk surga, saya cari Pak Jenderal. Kata malaikat, kenapa kau Das'ad? Saya gelisah ini. Mana Pak Jenderal ini? Beliau yang undang saya sampai situ. Saya ceramah maulid sehingga ada orang 30 di situ menjadi baik kepada suaminya, baik kepada istrinya. Gara-gara saya ceramah dan itu jasa-jasanya Pak Jenderal. Malaikat katakan, wah masih banyak pertanyaannya selama Jenderal banyak masalahnya. Sudahlah. Waduh, tidak enak saya. Lalu Allah sampaikan, malaikat angkat derajatnya Jenderal itu, bawa bersama Das'ad masuk surga. Karena saya ingin menyempurnakan kebahagiaannya si Das'ad. Saya mau dia masuk surga, tidak ada lagi beban pikirannya. Itulah temannya, bapak-bapak perlu bersahabat orang-orang baik seperti Das'ad Latif. Bapak lihat ulama traktir. Karena kalau bapak traktir, darah dagingnya nanti dipakai ibadah. Berteman orang-orang soleh. Dan bapak tahu di padang mahsyar kelak, ketika sudah tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Ada 7 orang dilindungi, 1 diantaranya mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah, bersahabat karena Allah. Coba lihat persahabatanmu kalau jabatan. Pak Jenderal pasti rasakan. Waktu masih Jenderal aktif, siap komandan. Sekali sudah pensiun, Pak pura-pura dia tidak lihat kita. Memang begitulah. Tunggu aja nanti Bapak lihat pergantian presiden. Lihat aja Pak. Memang begitu dunia. Waktu kau masih aktif jabatan, banyak orang hormat dan baik sama kamu. Begitu hilang jabatanmu, mereka akan tinggalkan. Kenapa? Ibarat gula dengan semut. Ketika ada gula, semut pada datang. Habis gula, semut tinggalkan. Tapi orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, selama ada kebaikan, di situ dia selalu bersama. Dia dipertemukan bukan karena kekuasaan. Dia dipersahabatkan bukan karena kekayaan. Tapi karena kebaikan. Dan kebaikan itu Allah hadir di dalamnya. Yang keempat. Di dunia hasanah itu. Punya harta yang berkah. Bukan yang banyak. Harta yang berkah itu. Harta yang disedekahkan fisabilillah. Rasulullah tidak terlalu kaya. Tapi tidak pernah ada dirham di rumahnya. Kecuali telah dibelanjakan jalan agama Allah. Dan akhirnya meskipun beliau tidak kaya seperti sebagian kita rakyat Indonesia. Tapi sampai detik ini dikenang kebaikannya. Bukan cuma dikenang kebaikannya. Disebut saja namanya kita berdiri menghormati Rasulullah. Kenapa? Salah satu sifat keteladanannya dermawan. Saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu senang enggak orang pelit? Antara kalau ibu disuruh pilih tetangga yang pelit dermawan, pilih mana? Pilih teman yang pelit atau dermawan? Pilih sahabat yang pelit atau dermawan? Pilih mantu yang pelit atau dermawan? Coba dengar Pak, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Bapak mau lihat pelitnya orang Islam? Coba lihat kalau Bapak jemput artis. Keluir duit sampai puluhan juta. Padahal artis cuma datang bawakan kamu alamat palsu. Berhura-hura kelihatan dada dan pahanya. Dia datang bawakan kau dosa. Lalu kau kasih duit puluhan juta. Sampai di Jakarta dia pakai maksiat duitmu yang puluhan juta. Tapi begitu kau undang pengaji. Begitu kau undang penghafal Quran. Begitu kau undang imam ke rumahmu, kau jemput, kau kirimkan motor. Itu pun motor tua. Tidak ada stang kakinya satu di belakang. Terpaksa Pak Imam tak gantung kakinya. Setengah mati dia pegang kesian. Menjaga keseimbangan karena tidak ada stang kakinya satu. Hujan terpaksa satu mantel berdua. Setengah mati tunduk Pak Imam. Sudah sampai dek sedikit lagi Pak. Sudah sampai dek sedikit lagi 2 tikungan. Basah semua bajunya. Sampai di rumah dia berdoa 1 jam salawatan. Tidak ada kipas. Panas pula. Semua ketek basah. Sallallahu alaihi
Begitu mau pulang kau kasih uang 50.000 kau rusak-rusak. Masuk. Begitu suaminya berkata, hei kenapa cuma 50? Kau hina itu. Dia doakan kau 1 jam. Dia berkahi, dia salawati supaya datang ini. Malaikat dah hadir di rumah kita. Masa cuma 50 kau kasih? Apa dia bilang istrinya? Ya sudah, tambah di situ 2 sisir pisang. Kau ketawa karena kau begitu semua kelakuan. Ibu-ibu, harta yang bermanfaat. Itulah kebahagiaan di dunia. Mau coba? Ibu kan bahagia kalau membuat orang tersenyum, orang yang dibantu. Ibu tidak pernah rasakan karena tidak pernah bersedekah. Tapi coba sedekah. Orang yang butuh bantuan lalu kita kasih. Rasanya kita, wah saya bermanfaat hidup saya. Ibu-ibu, ini yang ada semua emas berliannya. Mohon maaf ibu ya. Kalau ibu meninggal siapa yang pakai emasnya bu? Anak, bukan istri kedua. Dia cabut itu, kata suamimu, ini cincin kawin kita dulu ibu. Dia cabut lagi gelangmu, ini dulu hadiah ulang tahun kita waktu ke Singapura ibu. Dia cabut pula kau punya kalung ini waktu kita pergi Dubai ibu. Terakhir dia cabut gigi palsumu. Sudah itu dia kumpul 3 bulan kemudian ketemu teman SMA-nya yang sudah janda. Dewi itu amur yang masmu tadi dia cabut, dia bilang, dek ambil sudah ini. Sudah meninggal yang punya. Daripada dinikmati istri kedua, mending ibu sedekah. Dan tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ibu bapak tahu enggak penyesalan orang dalam kubur? Ketika sudah bangkit, dia berkata, wah malaikat saya di mana? Malaikat berkata, kau sudah mati dah saat. Kembalikan saya ke dunia 5 menit saja, sekejap saja. Untuk sholat bukan, untuk puasa bukan, untuk apa? Saya hanya ingin berkata, hartaku saya sedekahkan fisabilillah. Itu penyesalan orang mati. Kenapa kita yang masih hidup tidak mau bersedekah? Sedekah tidak mesti banyak, sedekah tidak mesti tunggu orang kaya. Ibu mulai balik maulid ini, mulai Jumat yang akan datang, coba kalau semua ibu-ibu ini datang ke masjid bawa 1 bungkus nasi, maka semua laki-laki sholat Jumat dapat nasi bungkus. Padahal cuma satu bungkus. Demi Allah, harta yang kita tinggal ini, rumah, mobil, mewah, tabungan, belum tentu kita punya. Meninggal mendadak, anak mantu yang punya. Ya anak mantu kalau dia sholat. Kalau dia tidak sholat, lalu dia narkoba, dia belikan narkoba duitmu yang setengah mati kau tabung. Lebih bersedekah. Punya istri yang soleh-soleha. Punya anak yang soleh dan soleha. Punya teman yang baik. Punya harta yang berkah. Itulah fid dunya hasanah. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita bahas lagi. Wa fil akhirati hasanah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.